Nothing happens without us all working together and doing it properly. Things won't happen as fast or as well as we'd like. Their ability to help Lennon sort the finance out. So I do want to congratulate you. Berita terbaru dari Britania Raya mengabarkan kejadian yang mengejutkan. Pangeran William, penerus takhta, telah meninggalkan London secara tiba-tiba tanpa memberi penjelasan. Pesawat kerajaan melintasi langit malam ibu kota, membawa dirinya ke tujuan yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu alasan dibalik kepergiannya. Bahkan Catherine hanya melihatnya berlalu dengan sebuah tas kulit ramping dan tatapan dingin seperti baja. 3 hari sebelumnya, seorang pelayan yang gemetar menyerahkan sebuah berkas kepada William. Berkas itu jatuh dari ruang pribadi Ratu Camilla, dan di dalamnya terdapat surat-surat rahasia yang mengisyaratkan rencana besar untuk merombak struktur keluarga kerajaan, salah satunya menempatkan Tom Parker BS, putra Camilla, pada posisi simbolis yang lebih tinggi. Kini, saat Camilla bangun di istana yang sunyi dan menyadari William telah menghilang, ia tahu segalanya mulai lepas dari kendalinya. Ia mencari kebenaran di negeri jauh, ia menghapus jejak-jejak dalam kepanikan. Namun di antara keduanya, siapa sebenarnya yang sedang memburu siapa? Kabut tebal menyelimuti bandara Heathrow, bagai kain abu-abu yang menelan setiap cahaya landasan pacu. Di dalam kabin penumpang, hanya ada satu jiwa, Pangeran William Black. Mantel wol cashmere dan shawl wol menutupi separuh wajahnya. Tangannya erat memegang tas kulit coklat tua yang ramping. Satu-satunya barang yang dibawanya, tidak ada koper, tidak ada pengawal, tidak ada asisten. Pesawat diperintahkan untuk diam total. Mereka hanya tahu tujuannya adalah Oslo, dan penumpangnya adalah tamu VIP yang ingin tetap anonim. William belum pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Selama 30 tahun, setiap langkahnya dijadwalkan hingga detik. Namun malam ini, hatinya berdebar seperti orang yang sedang melarikan diri. 3 hari lalu, di Clarence House Agnes, pelayan paling setia dalam pelayanan Ratu Camilla, yang telah melayani keluarga kerajaan sejak masa Diana, sedang membersihkan kamar pribadi Camilla ketika sebuah berkas tebal tergelincir dari bawah lemari antik dan jatuh ke lantai kayu jati yang mengkilap. Agnes membeku, membungkuk untuk mengambilnya, namun instingnya berkata bahwa benda itu membawa masalah. Ia langsung bergegas menemui William, menyerahkan berkas itu ke tangannya, lalu pergi dengan salam hormat. Sendirian di ruang kerjanya di Istana Kensington, di bawah cahaya lampu meja yang redup, ia membuka berkas itu. Surat-surat tulisan tangan dengan tinta biru tua, dokumen-dokumen kerajaan lama yang bertanda rahasia, dan yang paling mengguncang, korespondensi antara Camilla dan Harold Eriksson, mantan pejabat upacara kerajaan yang kini hidup terpencil di Norwegia. Isinya membuat darah William membeku. Rencana rahasia untuk ikut campur dalam penempatan staf kerajaan. Camilla diam-diam mendorong agar Tom Parker BS, putranya dari pernikahan pertama, diangkat sebagai penasihat upacara senior, jabatan yang secara tradisi hanya diberikan kepada mereka yang memiliki darah langsung Windsor. Surat-surat itu bukan sekadar janji. Ada catatan rapat internal bertanggal 2018, dengan tanda tangan Harold di bawah komitmen untuk merevisi kriteria penunjukan demi visi modernisasi. Juga ada email terenkripsi dari alamat pribadi Camilla, menjanjikan dana besar bagi amal Harold sebagai imbalan atas kepatuhannya. Tom Parker BS, sosok yang tak pernah secara resmi diakui oleh keluarga kerajaan, yang hanya disebut-sebut di kalangan bangsawan sebagai cadangan dari pernikahan pertama. Kini berada di ambang jabatan yang bisa memengaruhi segala hal, mulai dari kode busana koronasi hingga daftar tamu. Undangan, sebuah pisau tersembunyi yang ditujukan pada warisan ibunya dan tidak masa depan anak-anaknya sendiri. William membaca sampai tinta, tampak kabur di bawah jemarinya yang gemetar. Ia memotret setiap halaman, menyimpan gambar-gambar itu dalam folder terenkripsi, lalu mengembalikan berkas tersebut ke tempat semula sebelum fajar menyingsing. Tidak sepotong pun kata diceritakan kepada Catherine. Ia sedang tertidur lelap setelah seharian bersama anak-anak. Tidak juga kepada ayahnya, Raja Charles, yang pasti akan menyarankan, tangani ini dari dalam, jaga citra. Pukul 23 malam, ia menelepon pilot pribadinya, suaranya dingin. Siapkan pesawat untuk ke Oslo, tanpa catatan, tanpa pengumuman. Berangkat pukul 2 pagi, Catherine tetap tidur, tak menyadari apapun. Di perjalanan menuju bandara, ia menatap keluar jendela mobil, melihat bangunan-bangunan tua London yang terlelap, berlalu bagai bayangan. Ia mengingat senyum hangat Camilla di pesta ulang tahun George, kini terungkap sebagai kehangatan yang direncanakan, sekeras baja. Kau sudah melangkah terlalu jauh, bisiknya, napasnya mengembun di kaca jendela. Pesawat menderu masuk ke dalam kegelapan utara. Mesinnya menenggelamkan detak jantung yang berdegup tak karuan. William membuka tas kulitnya, memeriksa ulang foto-foto halaman yang telah ia ambil. Setiap baris tulisan terasa seperti luka. Di atas awan, ia merasakan kesendirian yang menghimpit.
Udara tipis pada ketinggian 35.000 kaki, seolah mencerminkan isolasi yang perlahan mengepungnya. Oslo menanti, dan Harold Eriksson, pria yang tahu terlalu banyak, bisa menjadi kunci atau jebakan. Pesawat mendarat saat fajar di landasan Esgartermoen. Butiran salju turun perlahan menutupi landasan pacu. William menyewa mobil Volvo hitam tanpa plat khusus, lalu langsung menuju pusat kota. Angin menusuk lewat kerah mantelnya, tapi ia tak merasakan dingin, hanya api yang membakar dari dalam. Alamat Harold terletak di Grünerløkka, distrik seni dengan bangunan bata merah yang khas. Ia memarkir mobil satu blok jauh, lalu berjalan menuju apartemen nomor 12. Pintunya terkunci, debu tebal menutupi gagang pintu. Ia mengetuk pintu tetangga. Seorang wanita Norwegia lanjut usia dengan mata biru pucat. Harold? Ia pergi tiba-tiba 3 bulan lalu, ujarnya, suara gemetar. 2 pria Inggris berpakaian gelap datang, tampak sangat resmi. Mereka bertanya-tanya, dan malam itu juga Harold menghilang. William membeku. Seseorang telah lebih dulu sampai di sana, dan ia tahu persis siapa pelakunya. Perburuan baru saja dimulai, dan Camilla tidak akan tinggal diam sementara mangsanya mulai lepas dari genggamannya. Di Inggris, sinar matahari musim gugur yang pudar menyaring lewat tirai beludru tebal di Clarence House, jatuh di atas meja sarapan kayu kenari sepanjang 3 meter. Sebuah teko Earl Grey masih mengeluarkan uap di samping roti panggang yang rapi, namun kursi yang disediakan untuk Pangeran William kosong. Ratu Camilla mengenakan gaun sutra krem, rambut peraknya dijepit tinggi, menaruh pisau mentega dengan bunyi tajam. Matanya menyempit bukan karena cahaya, melainkan karena insting tajam yang terasa. "Di mana William?" Nada suaranya tenang. Namun Reginald, kepala pelayan yang telah melayani sejak tahun 1987, dapat merasakan ketegangan di balik lapisan keramik yang halus. Yang mulia, sang pangeran meninggalkan istana pukul 23.45 malam. Tidak ada penjelasan detail, hanya urusan pribadi yang mendesak. Kontak kami dan awak pesawat melaporkan pesawat telah lepas landas ke arah utara. Camilla tak berkata apa-apa. Jemarinya mengusap kalung mutiara 3 lapis, hadiah. Perbedingan terjadi dari Charles hingga mutiaranya menekan kulitnya, utara. Hanya ada satu alasan yang bisa membuat William meninggalkan London tengah malam tanpa peringatan. Berkas itu. Ia bangkit, gaun sutranya berbisik pelan di atas karpet Persia bagai bayangan. Pintu kamarnya terbuka dengan keras. Lemari antik masih terkunci, tapi ia tahu. Ia selalu tahu ketika seseorang telah melanggar wilayahnya. Jemari rampingnya menyusuri celah di bawah dasar lemari. Dingin, kosong. Berkas itu telah hilang. Camilla terjatuh ke dalam kursi berlapis kulit Italia, wajahnya pucat di balik riasan sempurna. Kenangan melanda kembali. Tahun 2018, di ruangan ini, ia menulis surat tangan kepada Harold Eriksson, menjanjikan posisi yang layak bagi Tom jika ia bersedia merevisi aturan penunjukan upacara kerajaan. Harold, mantan sekretaris upacara, telah berhasil mengubah klausa yang sebelumnya membatasi jabatan itu hanya untuk darah kerajaan langsung, menjadi dapat diperluas kepada anggota keluarga lebih luas. Tom Parker BS, satu-satunya anaknya dari pernikahan pertama, akan menduduki kursi di Komite Protokol Koronasi. 2 tujuan dalam satu gerakan. Mengangkat putranya dan mengendalikan masa depan William. Tapi kini William tahu. Ia menekan lonceng perak. Reginald, sekretaris material, muncul seketika. Hapus setiap jejak Harold Eriksson dari arsip kerajaan. Email, catatan rapat, log panggilan, semuanya. Sekarang, bahkan file fisik. Buang semuanya. Yang mulia, bakar saja. Ia menghubungi kepala keamanan Marcus, mantan agen MI5 yang kini berada di bawah bayaran pribadinya. Kirim 2 orang ke Oslo. Pantau setiap langkah William. Laporkan tiap menit, dan Eriksson dihubungi dia. Ingatkan dia tentang dana amal yang telah ia terima, dan tentang keluarganya di Surrey. Panggilan berakhir. Camilla duduk di meja antik, membuka laptop aman. Ia cuma mengetik email baru untuk Harold. Harold, Pangeran William sedang mencarimu. Jangan biarkan masa lalu merusak masa kini. Keluargamu, terutama cucumu di Eton, mengharapkan keheninganmu. Aku akan melindungimu, seperti yang telah aku janjikan. Email dikirim, ia menutup laptop, berjalan menuju lorong. Para pelayan membungkuk saat ia lewat, tapi ia mendengar bisikan-bisikan. Ratu lebih tajam dari biasanya. Ia mengabaikannya. Dasana Ratu Ross sewartu kedak panik. Menjelang siang pers Inggris meledak. Matahari menyinari foto buram William di Heathrow. Pangeran William menghilang tengah malam. Krisis kesehatan? Camilla tampil di depan kamera saat pembukaan pameran seni kerajaan. Senyum sempurna, suara hangat. William hanya butuh istirahat sebentar setelah jadwal yang padat. Keluarga kerajaan tetap bersatu. Namun di balik itu, badai biru mulai menghantam. Akhir sore, Marcus melaporkan via saluran terenkripsi. Pangeran telah tiba di Oslo, menuju Grünerløkka, alamat Eriksson,
Genggaman Camilla pada telepon mengeras. Perketat pengawasan. Jika perlu campur tangan. Ia masuk ke ruang ganti, memilih setelan hitam yang tegas. Malam ini ia akan menghadiri gala amal di Buckingham, tapi pikirannya telah terbang ke Oslo. Harold harus tetap diam. William harus dihentikan. Tom harus dilindungi. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin. Matanya kini sekeras es. Aku bertahan. Diana bertahan. Meghan bertahan. Harry, aku akan bertahan. William, jam menunjukkan pukul 6. Clarence House bersinar di bawah lampu kristal, namun kegelapan merambat dari kamar ratu. Permainan telah dimulai, dan Camilla tak pernah kalah. Di Norwegia, salju tebal menutupi atap-atap genteng merah Gruner Loka, menjadikan jalan sempit seperti terowongan putih. William berdiri di depan pintu besi bernomor 12. Napasnya membeku di udara dingin. Ia mengetuk lagi, meski tahu apartemen itu kosong. Melalui kaca berdebu, ia melihat perabotan tertutup kain putih, bagai makam yang ditinggalkan. Tetangga Astrid masih berdiri di belakangnya, menggenggam selendang wolnya. Harold tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi, ujarnya, suara gemetar. Entah karena dingin atau ketakutan. Hanya bilang ada urusan keluarga di Inggris. Tapi aku melihatnya gemetar. Matanya seperti orang yang diburu hantu. William tersenyum meyakinkan. Kau ingat tanggal pastinya? Selasa, minggu ketiga September. Aku ingat karena hari ulang tahun cucuku. Ia menunjuk lorong gelap. Dia meninggalkan kunci cadangan di kotak surat. Aku simpan, siapa tahu dia kembali. Di dalam udara pengap bercampur jamur dan kertas tua. Apartemen kecil 2 kamar itu ditinggalkan dengan rapi, seolah sang pemilik berencana kembali cepat. Di atas meja terdapat bingkai foto. Harold Eriksson muda dalam seragam upacara, berdiri di samping Ratu Elizabeth II, tahun 1998. William membalikan bingkai, jarinya menyusuri senyum percaya diri pria yang kini lenyap. Ia menggeledah laci. Kebanyakan kosong, hanya ada bonbon lama dan buku catatan kulit. Halaman terakhir berisi tulisan pensil Lars Hansen, Briga Office Chart 59. Jangan percaya siapapun, William memotretnya. Detak jantungnya berpacu. Lars Hansen, arsitek yang bekerja sama dengan Harold pada renovasi Buckingham tahun 2015. Sebuah petunjuk, saat meninggalkan apartemen, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari jendela seberang. Bayangan cepat menghilang di balik tirai. William tidak mengejar. Ia tahu, ia sedang diawasi. Ia lebih memilih mengemudi ke pusat kota, parkir di garasi bawah tanah, lalu check-in di hotel kecil Fjord Glim dengan nama samaran Wilhelm Anderson. Di kamarnya, ia menyebar foto-foto dari berkas itu di atas tempat tidur, salah satu catatan tangan Camilla tahun 2020. Tom butuh posisi ini untuk membuktikan nilainya. Harold, kau lebih paham protokol daripada siapapun. Atur semuanya. Tanda tangan elegan, tinta biru tua, identik dengan surat cinta yang dulu ia kirimkan kepada ayah William. Dengan ponsel sekali pakai, William menelepon Lars Hansen. Suara Norwegia yang hati-hati menjawab, siapa ini? Seorang teman lama Harold. Dia meninggalkan pesan mendesak untuk bertemu. Hening panjang, malam ini. Pukul 7, William datang lebih awal. Mengambil sudut paling gelap, topinya ditarik rendah. Lars Hansen muncul tepat waktu. Pria paruh baya, janggut perak, sweater kerah bulat, matanya waspada seperti mangsa. Ia duduk tanpa jabat tangan. Harold sudah pergi, katanya langsung. Suara serak oleh rokok. 3 bulan lalu, dia meneleponku. Bilang orang-orang dari London datang mengancam keluarganya. Seorang wanita berkuasa. William mendorong secangkir kopi ke arahnya. Camilla? Lars mengangguk pelan, menatap jendela. Dia tidak menelepon sendiri, tapi orang-orangnya. 2 pria berpakaian gelap. Bahasa Inggris sempurna. Mereka bilang, jika Harold mengeluarkan sepatah kata pun tentang proyek Tom, putrinya di Manchester akan mengalami kecelakaan. Tangan Lars gemetar saat ia meneguk kopinya. Harold memberitahuku segalanya. Tahun 2018. Camilla ingin kriteria penunjukan penasihat upacara diubah. Harold menyusun catatan rapat palsu. Diversifikasi sumber daya manusia. Untuk melegitimasi Tom Parker BS. Sebagai imbalan, 2 juta pound diberikan Kaminer. Genggaman William menghancurkan cangkir kopinya. Apakah Harold menyimpan bukti? Ya, rekaman audio dari pertemuan di Clarence House. Suara Camilla sangat jelas. Tom adalah masa depan. William terlalu kaku. Ia menyembunyikannya dengan baik. Sebelum menghilang, ia mengirimiku sebuah amplop. Buka hanya jika ia meninggal. Lars mendorong amplop tebal ke arah William. Aku tak mau ini. Ambil saja. Di bawah lampu redup, William membukanya. Di dalamnya ada USB kecil dan selembar catatan. Jika aku mati, kirim ini ke William. Kejanggaran percaya Camilla. Ia menyambungkan drive ke ponsel, memasukkan earbud. Suara Camilla terdengar dingin. Tom akan duduk sebagai penasihat senior sebelum koronasi. Harold, bisa kau atur? Harold, gemetar. Yang mulia. Tapi Pangeran William, Camilla, memotong.
William akan mengerti. Atau tidak perlu. William melepas earbud. Wajahnya pucat seperti kapur. Lars berdiri. Aku harus pergi. Jika mereka tahu aku bertemu denganmu. Pintu kafe tiba-tiba terbuka. Dua pria tinggi masuk. Mata mereka menyapu ruangan. Lars memucat. William menariknya keluar lewat pintu belakang menuju gang sempit. Mereka berlari. Salju meledak di bawah sepatu bot. Langkah-langkah berat mengejar dari belakang. William berbelok ke kiri, melompati tempat sampah. Lars terengah-engah di belakangnya. Mereka menyelinap ke dalam garasi gelap, berjongkok di balik SUV. Para pengejar berhenti di luar, lalu perlahan menghilang. Lars memegang dadanya. Orang-orangnya. Harold benar. Dia bukan hanya menyembunyikan. Dia something Castling gun. William menatap USB di telapak tangannya, bukti hidup dan hukuman mati. Ia harus menemukan Harold sebelum Camilla membungkamnya selamanya. Oslo membeku. Tapi api di dalam dada William membakar lebih panas dari sebelumnya. Pertarungan ini bukan lagi rahasia, ini soal bertahan hidup. Fajar di London masih suram ketika pesan dari Norwegia menghantam Clarence House sebagai bom yang meledak terlambat. Marcus Kane, agen bayaran Camilla sejak tahun 2015, mengirim pesan terenkripsi pukul 5.47 pagi. W bertemu Lars Hansen, sedang menggali lebih dalam. Harold mungkin telah terbongkar. Camilla duduk di depan cermin meja rias. Kuas bedaknya membeku di udara. Cermin itu memantulkan mata yang tenggelam, bibir yang kaku, garis tajam seperti pisau. Ia menurunkan kuas. Bunyi lembutnya, seperti peluru pertama yang ditembakkan. Permainan resmi dimulai. Hubungi Harold sekarang. Suaranya rendah, tapi tegas. Sekretaris pribadinya, Eleanor Soulkeeper, penjaga brankas berisi dokumen sensitif, langsung menelepon. 3 nada dering, lalu suara serak Harold terdengar. Halo Harold, ini aku. Camilla menyeringai, manis seperti madu yang beracun. Pangeran ada di Oslo. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Hening. Angin mengaum melalui jendela pecah di tepi fjord. Yang mulia, aku tak ingin, tapi keluargamu akan aman selama kau tetap diam. Camilla memotong dengan tajam. Kalau tidak, masalah akan muncul di London. Jelas? Harold menelan ludah, suaranya terdengar jelas. Jelas. Bagus. Jangan hubungi siapapun. Camilla menutup telepon. Ia berbalik ke Eleanor. Buat skandal finansial. Harold Eriksson mencuci uang lewat proyek renovasi istana tahun 2019. Dokumen palsu. Sempurna. 6 jam kemudian, Oslo meledak. Anjing surat kabar membocorkan eks-penasihat kerajaan Inggris terlibat pencucian uang dalam proyek konstruksi. Foto bocor dari tahun 2018. Harold berdiri di samping Camilla saat pemotongan pita. Di bawahnya, sumber terpercaya membocorkan faktur palsu. Harold mentransfer 2.400.000 kroner Norwegia ke rekening di Cayman. Polisi Norwegia segera membuka penyelidikan. Rumah Harold digeledah. Ia menelepon William via nomor tersembunyi. Suara gemetar. Mereka sedang membunuhku. Yang kemuliaan, dia takkan berhenti. Di hotel kecil Major Stewen, William duduk di dekat jendela. Laptopnya menyala dengan judul-judul berita merah darah. Cangkir kopinya retak di genggamannya. Dia main kotor, gumamnya. Kedutaan Besar Inggris menelepon. Yang mulia, kami menyarankan Anda segera meninggalkan Oslo. Skandal ini bisa memicu dampak diplomatik. Malam itu, ia pindah ke sebuah rumah tamu rahasia menggunakan nama samaran Wilhelm Anderson. Ruangan itu berbau pinus tua. Jendelanya menghadap ke pemakaman kuno. Ia membuka laptop menghubungi mantan sekretaris Harold. Sumber-sumbernya di London telah melacak lokasi Harold melalui panggilan Camilla. Keesokan paginya, berita baru muncul. Pangeran William didesak tinggalkan Norwegia setelah skandal finansial. Camilla tampil di BBC, wajahnya dipenuhi ekspresi khawatir yang direncanakan. Kami sangat khawatir atas kesehatan William. Ia butuh istirahat. Sendirian di ruang studinya, ia menyentuh foto Tom Parker BS muda. Maafkan ibu, anakku, bisiknya, air mata jatuh, lalu segera dihapus. Ia menelepon Marcus, dobel jumlah orang. Jika William menemukan Harold, akhiri. Di Oslo, William mengeluarkan USB tersembunyi dan mendengarkannya lagi. Ia menggenggam erat kedua tinjunya, mata merah karena kurang tidur. Ia berjalan di tepi jurang, tapi kini ia memegang pisau. Dan Camilla baru saja membangunkan singa yang tertidur. Hari kelima di Norwegia, William hampir kehabisan tenaga. Ia mengemudi Volvo hitam melintasi tikungan fjord yang licin, ban berdecit di atas es hitam. Radio lokal menyuarakan, eks-penasihat kerajaan Inggris Harold Eriksson dituduh pencucian uang. Polisi Norwegia sedang menyelidiki. Ia mematikan radio. Jemarinya memutih memegang kemudi. Camilla bukan hanya ingin membungkam Harold. Ia sedang membakar reputasinya agar tak seorang pun percaya padanya. Tapi William tahu kebenarannya. Ia harus menemukan Harold sebelum terlambat. Tiba-tiba, ponsel sekali pakainya berdering. Nada tak dikenal. Ia menepi ke pinggir hutan bersalju. Jantung berdegup kencang. Halo, Pangeran William.
Suara tua, serak oleh dingin dan ketakutan. Harold Erickson. Aku tahu kau sedang mencariku. Temui aku di pondok nomor 47, di tepi fjord dekat Danau Tira Jordan. Sendirian. Tanpa pengawal. Waktuku tak banyak. Kau aman? William bertanya pelan. Tidak. Tapi aku lelah lari. Datang sekarang, sebelum mereka menemukanku. Klik. William menekan pedal gas hingga penuh, melintasi hutan pinus. Salju menyembur ke segala arah. Pikirannya dipenuhi bayangan Camilla. Senyum publiknya yang manis, genggaman besi yang tersembunyi di balik gelap malam. Harold adalah potongan terakhir. Jika ia lenyap, bukti pun mati selamanya. Pondok kayu muncul setelah tikungan terakhir. Atap kecil tertutup salju, asap tipis membumbung dari cerobong. William memarkir mobil 100 meter jauhnya, mematikan mesin, lalu mendekat dengan langkah hati-hati. Pintu berdiri terbuka, tangan kurus mengisyaratkan masuk. Harold Erickson berdiri di sana, rambut putih seperti salju, mata tenggelam, sweater tebal, tapi tubuhnya masih gemetar. Cepat, desisnya, membanting pintu dan menggeser baut besi. Di dalam api berkobar di perapian, aroma pinus pekat mengisi ruangan. Harold menuangkan 2 gelas aquafit, gemetar, lalu mendorong satu ke arah William. Kau lebih mirip ibumu daripada yang kuduga, katanya. Suara pecah. Diana pernah bertanya padaku tentang Camilla. Aku diam, kini aku tak bisa lagi. William duduk di kursi tua, menolak minuman itu. Ceritakan semuanya. Harold duduk di seberangnya, cahaya api mengukir garis-garis dalam di wajahnya. Tahun 2018, Camilla memanggilku ke ruang tertutup di Clarence House. Katanya kerajaan butuh darah baru, diversifikasi. Tapi itu semua untuk Tom, anaknya. Ia ingin Tom menjadi penasihat upacara senior, jabatan yang seharusnya dilarang bagi non-Windsor. Aku protes, protokol melarangnya. Istpunisher, persyaresta. Ancaman, janji, ia pegang kesalahan finansial lamaku. Bagi imbalan, ia menawarkan dana untuk amal Norwegiaku, plus pensiun besar. Aku setuju. Aku tulis ulang catatan rapat internal, ubah kriteria. Tom dimasukkan ke daftar cadangan. Tinggal beberapa bulan lagi sebelum resmi diangkat. Tinju William menggenggam erat, darah mengalir deras di urat-urat tangannya. Bukti, Harold bangkit dengan goyah, membuka kompartemen rahasia di balik panel kayu pinus. Ia mengeluarkan perekam hitam kecil. Rekaman pertemuan itu, asuransiku. Suara Camilla jelas terdengar. Tom akan membawa napas segar. Kita harus modernisasi, bahkan jika harus menekuk beberapa aturan. Tanda tanganku dan miliknya. Ia meletakkan perekam itu di tangan William, jemarinya bergetar. Ambil ini, bocorkan jika perlu. Aku tak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. William memegang perangkat itu seperti granat. Camilla menjebakmu atas pencucian uang. Dia tak akan berhenti. Harold tersenyum sedih. Aku tahu. 2 hari lalu, orang-orangnya menggeledah apartemen Osloku, mengacak-acak semuanya. Aku kabur lewat belakang. Keluargaku di Inggris. Dia mengancam mereka, tapi aku tak akan biarkan dia menang. Lagi. William berdiri, meletakkan tangan di bahu si tua. Aku bersumpah akan melindungimu. Identitasmu tetap rahasia. Diusahakan bawa kau ke tempat aman. Kedutaan atau rumah perlindungan. Tapi permiti, aku harus kembali ke London. Harold mengangguk. Air mata mengalir di pipi yang berkerut. Terima kasih. Untuk Diana. Untuk kebenaran. Mereka berjabat tangan di bawah cahaya api. Aliansi terbentuk antara 2 pria yang terjepit di sudut. William menyelipkan perekam itu ke dalam saku rahasia di lapisan mantelnya. Aku akan hubungi kamu lewat sekretarismu. Tetap di dalam. Orang-orang terpercaya akan menjemputmu dalam 48 jam. Di luar, ia menyalakan mesin mobil, tapi tiba-tiba sorot lampu menyapu pepohonan. Sebuah sedan hitam muncul dari tikungan. Perutnya berkontraksi. Pemburu Camilla. Mereka melacak Ingrid, atau Harold, atau dirinya yang menginjak pedal gas keras. Ban berputar liar di atas es. Pengejar tetap menempel, lampu utama menyilaukan di kaca spion. Setelah berhasil melepaskan diri, ia sampai di hotel kecil, menelepon pilotnya via saluran terenkripsi. Siap, pesawat lepas landas dalam 3 jam. Lalu ia duduk, memutar ulang rekaman itu. Suara Camilla terdengar jelas di earpiece. Tom adalah masa depan. Kita harus lakukan ini. William menutup mata, air mata mengalir. Bukan karena takut, tapi karena amarah dan tekad yang membeku. Aliansi telah disegel dalam kegelapan. Waktunya kembali ke London. Dan menghadapi Ratu, Range Rover hitam meluncur masuk lewat gerbang samping Clarence House pukul 13:11 pagi. Tanpa lampu, tanpa pengawal. William baru saja kembali dari Oslo dengan penerbangan malam. Tak tidur seujung mata. Ia menatap layar ponselnya, rekaman yang diberikan Harold. Suara Camilla, jelas di tengah gemerisik api perapian. Tom akan menjadi penasihat upacara senior. Tak ada yang boleh mempertanyakannya. Setiap kata bagai peluru yang menembus hati. Di dalam istana, koridor membentang dalam bayangan.
Lampu dinding menyebar cahaya emas di bawah potret-potret leluhur. William langsung menuju pintu kayu ok, ruang studi pribadi Camilla, ruang tempat ia dulu menerima Perdana Menteri, tempat ia pernah tertawa bersama Diana. Ia mengetuk 3 kali, tajam, kering. Tanpa menunggu jawaban, ia mendorong pintu masuk. Camilla duduk di balik meja antik, mengenakan gaun sutra ungu tua. Rambut peraknya dijepit tinggi. Hanya satu lampu meja yang menerangi wajahnya. Garis-garis dalam, mata merah karena kurang tidur. Di atas meja, cangkir teh dingin dan tumpukan kertas yang disobek-sobek. Ia menatap ke atas. Tidak terkejut, hanya ada sedikit kedip di sudut bibirnya. "Kau sudah kembali," desisnya, suara serak oleh rokok. "Kukira kau akan tinggal di Norwegia beberapa hari lagi." Menikmati salju, William menutup pintu, memutar kunci. Bunyi klik bergema seperti tembakan di tengah hening. Ia meletakkan perekam itu di atas meja, tepat di depannya. "Dengarkan." Camilla membeku. Matanya menatap perangkat kecil itu seolah pistol yang sudah ditarik pelatuknya. "Dari mana kau dapatkan ini?" "Harold Erickson." Dia menyampaikan salamnya. William mengetuk ponselnya. Rekaman tahun 2018 mulai bermain di ruangan. "Camilla, kriteria penunjukan harus diubah. Tom Parker BS adalah pilihan sempurna. Jangan biarkan jejak resmi tersisa." Tertawa gugup Harold, denting gelas. Wajah Camilla memucat. Ia meraih cangkir teh. Tangan gemetarnya membuat porselen berdentang di gigi. Rekayasa. Siapapun bisa memotong audio. William mengeluarkan email cetak dari saku. Thread terenkripsi. Tanda tangan Harold. Catatan rapat bertanda rahasia. Semua ini palsu? Ia meletakkan setiap lembar perlahan. Seperti bidak catur terakhir yang ditempatkan. Kau menyuap, mengancam, menghapus data. Tapi kau lupa, Harold menyimpan salinan. Dan sekarang aku juga punya. Camilla berdiri tiba-tiba, kursinya terjatuh ke belakang. Ia berjalan mengelilingi meja, sandal sutranya menghancurkan potongan kertas. "Kau pikir kau bisa menghancurkan ibumu sendiri? Demi anak yang tak sah!" Suara pertamanya pecah. William mendengar kepanikan mentah. "Tom adalah darah dagingku, satu-satunya anakku. Charles tak pernah mengakui dia, tapi aku lakukan." William tetap tegak, lebih tinggi darinya, suaranya menggema rendah seperti guntur. "Kerajaan bukan arena pribadimu. Jabatan itu milik darah Windsor, bukan anak dari pernikahan yang retak." Ia menjentikkan jari ke arah dadanya. "Kau mengkhianati warisan ibuku, warisan Ratu Elizabeth." "Warisanku." Camilla tertawa pahit, air mata mengalir membasahi bedaknya. "Warisan? Kau memberi kuliah tentang warisan? Padahal kau nyaris keluar dari keluarga kerajaan karena Meghan. Jangan beri aku hipokrisi." Ia melompat ke telepon internal. "Aku akan panggil keamanan. Kau akan dicap sebagai penyusup." William menahan pergelangan tangannya, lembut namun tegas. "Panggil mereka dan aku akan kirim rekaman ini ke BBC, Sky, The Mail." Sekaligus. "Mau baca headline besok? Ratu Camilla memanipulasi keluarga kerajaan demi putra rahasia." Ia melepaskan pegangannya, mundur selangkah. Atau pilih jalan lain. Tarik diri sekarang. Udara di ruangan menebal. Jam dinding berdetak pelan. Camilla menatap anak tirinya, mata berkilauan air mata dan kebencian. Perlahan, ia tenggelam ke dalam kursi, wajah tertutup kedua tangan. "Kau menang," bisiknya. "Suara hancur. Tapi engkau tak akan pernah mengerti pengorbanan apa yang kulakukan untuk sampai ke tahta ini." William tak menjawab. Ia berhati membuka kunci pintu. Sebelum pergi tanpa menoleh, ia berkata, "Kau punya 3 hari untuk mengumumkan cuti kesehatan jangka panjang. Still mine, tidak ada lagi penampilan publik." Tom takkan pernah menginjak istana sebagai penasihat, atau rekaman ini akan dipublikasikan. 3 hari kemudian, Clarence House mengeluarkan pernyataan pukul 10 pagi. Ratu Camilla membutuhkan istirahat jangka panjang karena alasan kesehatan. Pangeran William akan mengambil alih tanggung jawab tambahan. Pers Inggris meledak, namun tak seorang pun tahu kebenaran. Koran-koran menampilkan foto Camilla tersenyum di antara mawar dengan caption, "Semoga yang mulia segera pulih." William berdiri di balkon Kensington, London yang diselimuti kabut di bawahnya. Catherine memeluknya dari belakang, berbisik, "Aku tak akan bertanya apa yang kau lakukan, tapi aku tahu kau melindungi keluarga kita." Ia menggenggam tangan istrinya. Mata tetap menatap jauh ke arah Clarence House. Kemenangan terasa pahit. Ia telah menggores luka di hatinya sendiri. Kerajaan masih berdiri, tapi retakan telah terbentuk, dan tak ada obat yang bisa menyatukannya kembali. Di kamarnya yang terkunci, Camilla duduk di depan perapian, memegang foto lama. Ia dan Tom tersenyum ceria di hari pernikahan pertamanya. Air mata jatuh, mengaburkan senyum mereka. "Maafkan ibu, anakku," bisiknya. Di luar, Big Ben berdentang berat, bagai ratapan atas dinasti yang retak dari dalam. Apakah manipulasi Camilla terhadap personel kerajaan berasal dari cinta pada putranya?
atau ambisi pribadi akan kekuasaan? Dan apakah hal itu membuatmu merasa simpati atau marah padanya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.